Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau teramat baik bagi kami. Setiap hari Engkau memelihara kami, menjaga kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Saatnya hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak berharap adik-adik tetap sehat ya, sama seperti kakak yang tetap sehat dan baik. Gimana tugas sekolah minggunya? Gampang-gampang kan? Nah, ayo yang belum kirim segera kirim ya. Karena kakak tahu adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang pintar dan rajin mengerjakan tugas sekolah minggunya. Nah, kita belajar tentang memilih. Adik-adik, kakak ada dua pilihan. Ada dua pilihan, dua buku. Nah, kalau adik-adik lebih suka buku mana? Buku ini atau buku yang seperti ini? Kalau yang seperti ini, isinya tulisan semua. Tulisan dan gambarnya warnanya seperti ini. Atau adik-adik lebih suka seperti ini. Nah, itu tadi kalian memilih yang kalian suka kan? Suka karena bagus, karena gambarnya keren, atau mungkin tulisannya yang lebih besar, banyak warna-warna. Nah, tapi kita akan belajar tentang memilih yang benar. Tentunya kita belajar tentang memilih keselamatan. Khususnya yang benar seperti contoh firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Ruth. Yuk kita ikuti dan kita simak video ini bersama-sama. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem.
Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Hey, Naomi. Naomi berkata, Naomi. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ruth pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Ruth seorang yang tidak kenal Tuhan, yang hidup dan berkuasa. Tapi setelah menjadi menantu Naomi, dia mengenal Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Ruth memilih yang tepat. Dia merasakan kasih Tuhan setelah ada di keluarga Naomi. Ruth menerima keselamatan. Dia yakin pilihannya tidak salah. Tuhan yang menjamin keselamatannya. Nah, kita pun harus yakin bahwa pilihan kita itu tidak salah. Memilih Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Adik-adik, tetap setia ya pada janji Tuhan. Tetap setia bahwasannya kita akan menjadikan Tuhan selamanya menjadi pilihan kita. Karena selama kita setia, ada upah yang tersedia bagi kita yang setia menjadi anak-anaknya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Nah, untuk ayat hafalan adik-adik yaitu dari Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi ayat hafalannya dari Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Tugas sekolah minggu adik-adik itu membuat seperti ini. Nah, jadi adik-adik buat kolase dari kertas origami, kapas, dan daunnya adik-adik dibuat semenarik mungkin. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap setia dan rajin belajarnya ya. Tuhan Yesus memberkati.